lain sebagainya yang bersifat legal itu tahunya di belakang. Tapi kalau untuk surat penomoran biasa, nomornya seperti biasa saja di depan setelah kode masalah. Ya. Jadi diperhatikan mana yang garis datar, mana yang titik. Jangan udahlah titik-titiknya nggak ada yang ngeh. Kalau teman-teman ngeh peduli dari hal yang kecil, tolong diperbaiki. Jangan tangguhlah, orang udah mau buru-buru nih cuma kesalahan titik doang. Aku mah nggak mau terima, mohon maaf ya, kami semua tidak akan terima. Baik dalam negeri internal kami sendiri sekjen ataupun luar negeri unit lain. Mohon maaf. Jadi kencang sekali ya gitu. Ya. Salah. Boleh, masih dibolehkan lah, masih ada usaha, maksud saya masih ada usaha untuk betulkan. Tapi jangan salah, nanti kalau dikembalikan, manakala malu loh, tanda tangan dirjen harus minta lagi ke dirjen. Nanti kami akan lihat ini scanan apa bukan, kan takut maju lagi ke dirjen atau ke direktur, scan, oh enggak, kami nggak terima juga. Ya. Jadi tolong teman-teman TU perkuat, teman-teman TU perkuat. Semua masuk ke sebelum pimpinan kan teman-teman TU yang nyari. Kadang masuk sendiri. Oke, Mas Kasmo balik ke yang pertama. Ini, ya kalau contoh penomoran surat keputusan menteri, kalau keputusan mungkin di bagian tata usaha saja ya, bukan di teman-teman di direktorat mungkin. Bu Yuli, Pak Pur mungkin yang lebih tekankan di sini. Garis datar sudah tulis garis datar, ada titik-titik dan sudah dilakukan kok, ya. Tapi kalau untuk penomoran biasa, Mas Kasmo, ya ini yang nomor 3. Jadi garis datar, kode masalahnya ibu apa? Kepegawaiankah KP, keuangankah Pak Eri KU, ya kan? Terus umum Pak Sukma misalkan UM, tanda titik, kode angka, lihat di kode klasifikasi. 0503 itu tentang apa? Terus kadang-kadang, misalkan Bu Yuli memberi nomor, Pak Pur memberi nomor untuk hal yang sama, kodenya bisa berbeda. Gak apa-apa, ini kita terbuka aja kan, pengalaman juga ya. Sama di tempat kami juga masih ada yang begitu. Intinya adalah komunikasi. Tolong contoh, misalkan ingin memberikan nomor surat kegiatan ini apa namanya Pak? Tata kelola persuratan ya. Kegiatan tata kelola persuratan. Nah, Bu Yuli dari sisi mananya melihatnya? Misalkan dari Oke, kalau Pak Pur melihatnya dari sisi mana Pak Pur? Untuk kegiatan ini? Kode klasifikasinya. Kode klasifikasi. Kegiatan semua itu. Kalau tata kelola, kodenya apa? Sama apa saja? Persuratan sama lah. Sama. Tapi kalau ada yang berbeda, contoh, ada teman-teman kan, karena kemarin udah pernah, mereka tulis tuh dari direktorat kan, misalkan, contoh, kalau di kerjasama KS misalkan ya, KS 0103 misalkan, sampai ke TU, tinggal nomor ujungnya saja, enggak misalkan, ya, misalkan, ya, atau IT lah, IT aja deh, IT 0101, sampai di TU, itu kan tinggal ujungnya saja. Kadang-kadang kesalahan juga bukan di TU. Mbak dengerin. Iya, oh gitu. Tapi intinya, ya, kalau dikasih ke TU tinggal ujungnya, TU kan suka bingung. Kok ini udah ditulis? Ya kemarin-kemarin juga begitu kok. Rupanya kemarin-kemarin perihal itu berbeda. Tapi karena sudah diketik dari direktorat, itu teman-teman tinggal kasih ujungnya aja. Itu juga perlu dievaluasi Pak. Perlu dievaluasi sama-sama maksudnya ya. Apakah karena mau cepet kan, udahlah kemarin juga pakainya ini, padahal pilihannya berbeda. Gitu. Ya. Oke, ini pengalaman aja kan di sini juga begitu, mungkin sama ya. Jadi lain kali walaupun penomoran sudah diberikan kodenya dari direktorat, teman-teman TU di bagian TU Sesdikjen harus mengecek kembali, jangan dikasih dulu nomornya. Sebelum dicek benar atau tidak ya, Bu Yuli. Ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya yang benar ham titik 1 atau ham 1. Oke. Ham 1
Tuh strip. Dibuka Pak Mas Kasu ada? Ini contoh aja nih Bu. Kalau sekali langsung ya. Langsung Titik satu. Titik. Seperti Kode unit W. titik 6 Ya. garis. Misalkan di umum ya saya titik 6. Mestinya kita itu langsung. Sekarang ham titik sekarang. Dengan permen 15. W titik 10 Kemarin permen 12. 14 Itu kode presentasi. DKI misalkan. Ini buat contohnya Pak. Contoh. Iya. Ya. Permen 11 ya? Ini pertama. Permen 11 ya? Tentang SK Dinas. Oke. Presentasi nomor Oke. 12. Ada. Kalau di sini kan di Jenham kan HAM. Kalau yang bertanda tangan Direktur Jenderal. HAM titik 1 ses biasanya. HAM titik 2 ikutin nomenklatur di ORTA terbaru. Sekarang kan ada instrumen kan? Instrumen ke HAM berapa? Jadi sama perlakuannya seperti kode unit W.10. Misalkan W.1 Aceh, W.2 Sumatera Utara, sampai W.33 Papua Barat. Itu juga begitu. Jadi ini yang sudah ya sudahlah, berlalu ya, tidak usah melihat ke belakang. Tapi mulai saat ini teman-teman, kalau sudah tahu yang benar, lakukan yang benar. Oke, nanti kode klasifikasinya ada kan bukunya? Ini juga lagi direvisi soalnya. Ya, yang dulu yang lama memang masih nyambung. Cuman kan ini mau nyusun yang baru karena memang ada yang pakai titik, ada yang tidak. Nah, ini mau diseragamkan semuanya saja. Nanti biar terbiasa Ya. juga. Tidak salah teman-teman karena panduannya kemarin tidak ada titik gitu. Tapi ini lagi di gojlok, lagi disusun. Jadi supaya terbiasa dulu. Jadi biasakan dari mulai kecil-kecil nanti kalau sudah turun yang benar tidak perlu adaptasi lagi gitu ya. Oke, lanjut Mas. Oh ya silakan. Abis kan nanti ya silakan. Saya mau bertanya Ibu, dasar dari kode klasifikasi itu berdasarkan struktur atau bagian atau berdasarkan substansi masalah? Pengalaman begini Bu, kalau sebenarnya kan ini surat dari bagian program gitu ya. Kadang-kadang kalau di situ kan di UPR, sedangkan substansinya sebenarnya misalnya SPIP itu kan pengawasan. Jadi mohon penjelasan Ibu. Oke, sebenarnya kode klasifikasi ini dibuat berdasarkan fungsi, bukan nomenklatur mau berubah, monggo. Contoh, pusdatin kan baru. Padahal dulu fungsinya sudah ada di Pusjanbang, Puslitbang sebelumnya sudah ada, tidak usah perlu ada truk baru pusdatin karena fungsinya sudah ada. Contoh lagi kehumasan. Saya meskipun itu surat dari BPR, tapi kalau itu substansinya masalahnya itu bisa pengawasan, berarti kita bisa ambil dari Pengawasan, iya, betul. Sesuaikan dengan substansi apa surat itu. Apa misalnya surat perintah kodenya SP bukan gitu kan Bu, termasuk maksudnya kodenya itu perintah ngapain gitu ya, substansinya itu Bu. Oke. Sebelum lupa saya infokan dulu. Ada dua hal yang terbaru dari Permenkumham 15 nomor tahun 2016 ini. Pertama, sudah tidak ada lagi surat tugas. Jadi sudah tidak ada lagi surat tugas. Jadi semua itu adalah surat perintah. Jadi kalau teman-teman mengundang teman-teman kanwil agar membawa surat tugas tidak berlaku lagi. Agar membawa surat perintah tidak berlaku lagi, ya. Tapi harus konsisten, di atasnya surat perintah, di bawahnya memerintahkan, bukan menugaskan, ya. Satu. Kedua, sudah tidak ada lagi memorandum, yang ada hanya nota dinas. Nota dinas dilakukan dan diperlakukan itu hanya untuk internal, satu unit, tidak boleh keluar unit, itu sudah surat biasa, ya. Nota dinas dari dirjen ke direktur atau direktur ke dirjen dan lain sebagainya. Pokoknya masih satu unit. Itu nota dinas. Tidak ada memorandum dan tidak ada surat tugas lagi sekarang. Hanya ada surat perintah. Kalau teman-teman diundang BPSDM diminta untuk membawa surat tugas, nanti kami akan infokan ke BPSDM juga. Sudah tidak memakai lagi surat tugas. Ya. Surat perintah biasa. Yang jelas sudah tidak boleh dipakai lagi. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Iya. Hampir sama, hanya surat tugas menugaskan, surat perintah memerintahkan, tapi tidak ada lagi surat tugas. Ya.
Ya itu harus konsistensi dong. Ya dari surat perintah, ya jelas surat perintah memerintahkan siapa untuk melakukan apa. Ya kan gitu. Pak Heri berarti kalau lembur dengan surat tugas lembur lagi ya RPK. Betul. Tugas lagi ya. Ya surat perintah. Surat kan STK, surat perintah kerja namanya juga, bukan STK, surat tugas kerja. Ini dari situ itu udah jelas kan? Coba lihat, dibayar kan Pak? Nah, pokoknya jangan dibayar Pak kalau ada surat tugas ya. Itu aja. Ya, silakan. Itu LOI, letter of intent. Itu MOU namanya, bukan memorandum, beda. MOU, Memorandum of Understanding, kesepakatan kerjasama. Nanti ada contoh-contohnya, itu beda. Itu bukan memorandum yang hari-hari tadi saya katakan nota dinas, beda ya. Itu MOU atau LOI ya. Oke? Ada yang mau bertanyakan? Sharing? Oke, lanjut dulu ya. Nih, katakan derajat kecepatan pengiriman surat. Yang dikatakan amat segera atau kilat itu dikirimnya harus kurang dari 24 jam. Kalau segera maksimal paling lama 2 kali 24 jam. Kalau biasa ya sesampainya saja lah. Ya, sesampainya kurir mau caraka atau mau pos yang biasa, ini sesampainya saja. Oke, lanjut. Ya, bisa kan. Ini tadi yang Pak Sukma atau siapa katakan tadi, ketentuan jarak atau spasi dan penggunaan huruf ini sudah ada, ya. Jadi jarak antara ini sekian spasinya, lalu ini sekian. Penggunaan huruf, naskah dinas harus dan wajib kudu pakai huruf Arial 11 atau 12. Selain itu, ya, selain itu, kalau tentang pengaturan itu ada sendiri di 12 tahun 2011. Nanti kalau ada tabel itu kan sorry 11 atau 12 ya. Maksudnya dari Nomor ya? Gak apa-apa, silakan mau 11 mau 12 mangga. maksudnya mungkin karena ada Ya, itu pertimbangan kalau banyak mungkin disebelaskan. Kalau cuma 2 paragraf itunya A4, 12.